Halo Gufron, hadir? Masih ada? Coba Ustadz mau ke Abdul Hafidh. Abdul Hafidh, makhraj yang keempat yang ada di al-lisan itu apa? Yang keempat, Iya. bo. Namanya dulu. Makhraj yang keempat yang ada di lidah. Apa tulisan? Ah, itu dia. Dia adalah hafatul lisan. Apa artinya hafatul lisan, Abdul Hafidh? Isi lidah. Sisi lidah, pinter. Ustadz mau ke Gufron. Gufron sudah bisa dengar suaranya Ustadz? Bisa. Oke. Gufron, huruf yang keluar dari sisi lidah itu huruf apa? Do. Huruf, ulangi. Do. Huruf do. Coba do. 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 Coba digigit. Digigit sisi lidahnya. Do. Do. Ahsan begitu ya. Nanti kita latihan. Jadi tidak boleh lagi ada yang mengucapkan huruf dod itu menekan ujung lidah. Kalau huruf dod itu ditekan kita punya ujung lidah menempel di sini, maka nanti jadinya huruf zo jadi zo. Itu salah ya. Hurufnya mengucapkannya salah kalau seperti itu ya. Oke. Aminah. Aminah huruf dod itu kan berada di sisi lidah. Bertemu dengan apa Aminah sisi lidahnya? Gigi geraham. Gigi geraham bagian apa? Bawah atau atas? Atas. Masya Allah, pintar sekali. Muhammad Abdillah. Muhammad Abdillah, makhraj di al-lisan yang keempat itu apa namanya? Bo. Makhraj namanya dulu. Makhraj yang keempat. Makhraj yang keempat yang ada di al-lisan apa namanya? Apa tulisan? Hafatul lisan. Apa artinya hafatul lisan? Sisi lidah. Sisi lidah, pintar sekali. Nah, Nafisa, Nafisa. Huruf dod ya, huruf dod itu keluarnya dari mana Nafisa? Apa tulisan? Pintar sekali. Apa itu hafatul lisan artinya? Sisi lidah. Sisi lidah. Gufron lagi, gufron lagi. Sisi lidah itu gufron, huruf dod kan keluar dari sisi lidah. Bertemu dengan apa gufron? Langit-langit. Bertemu dengan, Langit-langit. nah ini Ustadz garis. Bertemu dengan gigi, Gigi. gigi apa? Gigi geraham bagian atas ya. Coba ulangi gufron ya. Huruf dod itu keluar dari sisi lidah. Sisi lidah bertemu dengan apa gufron? Gigi bagian atas. Iya, Masya Allah. Tambah geraham ya. Gigi geraham bagian atas. Coba Ustadz ulangi. Sisi lidah bertemu dengan apa gufron? Gigi geraga. Bagian Atas. bagian atas. Nah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, jadi teman-teman sudah tahu semua ya bahwa makhraj al-lisan yang keempat ya, tempat keluar huruf secara rinci, secara khusus yang berada di al-lisan yang keempat itu adalah hafatul lisan. Kita kan sudah belajar makhraj yang ada di al-lisan itu ada 10 tempat. Betul ya teman-teman ya? Nah, tempat yang pertama itu ada di aqsal lisan yaitu pangkal lidah. Ya, tepatnya pangkal lidah menyentuh dengan langit-langit yang lunak. Di sana ada huruf qaf. Kemudian makhraj yang kedua yang ada di al-lisan itu ada huruf kaf. Tepatnya pangkal lidah maju sedikit setelah huruf qaf menyentuh dengan langit-langit yang keras.
Nah, kemudian makhraj al-lisan yang ketiga sudah kita pelajari kemarin. Apa itu makhraj al-lisan yang ketiga kemarin namanya? Halo? Apa makhraj al-lisan yang ketiga kemarin? Safatul lisan. Yang kemarin, bukan yang hari ini, yang kemarin. Safatul lisan. Wa. Wasatul lisan. Betul sekali. Wasatul lisan. Itu makhraj yang ketiga. Apa memangnya artinya wasatul lisan, teman-teman? Lidah. Tengah lidah. Betul sekali, tengah lidah. Di tengah lidah ada berapa huruf yang keluar dari situ? 3. 3 huruf. Nah, itu adalah makhraj yang ketiga di al-lisan, yaitu wasatul lisan, artinya tengah lidah. Setelah dari tengah, langsung berpindah ke samping, ya ke sisi yang namanya itu hafatul lisan. Dan ini adalah makhraj atau tempat keluar huruf yang ada di lidah kita yang keempat. Ya. Nah, sisi lidah ini teman-teman menempel atau bertemu dengan apa tadi? Gigi geraham bagian atas. Bagian atas. Ada berapa huruf yang keluar dari sisi lidah yang bertemu dengan gigi geraham bagian atas, teman-teman? Ada berapa huruf? Ada satu huruf. Huruf apa namanya? Huruf dad. Huruf dhad. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, jadi kita sudah mempelajari ada empat tempat keluar yang ada di lidah kita. Berarti kalau seandainya ada 10, sisa berapa lagi teman-teman? 6. Masya Allah, sisa 6 lagi ya. Baik, sekarang kita praktek ya. Kita praktek. Teman-teman ingat, sebelum kita praktek, yang ditekan itu bukan ujung lidah kita ya. Hati-hati kalau kita mengucapkan huruf dhad itu di ujung lidah yang ditekan, maka nanti bunyinya itu seperti huruf dha jadinya. Teman-teman tahu kan huruf dha yang seperti apa? Yang seperti ini ya. Contoh ini. Kalau seandainya yang kita tekan itu adalah ujung lidah kita, maka nanti kita mengucapkan dha seperti ini. Sedangkan ini bukan dha, tapi bo. Nah, begitu. Oke. Baik. Jadi yang harus teman-teman catat dan selalu ingat adalah yang kita tekan itu bukan ujung lidah, tapi yang kita tekan itu adalah sisi lidah, ya, sisi lidah kanan, kiri, atau dua-duanya menyentuh dengan atau bertemu dengan gigi geraham bagian atas. Oke, sekarang kita praktek. Nah, ini huruf dhad, huruf dhad. Nah, dhad. Jadi bacaan aslinya itu dia dhad, ya, dhad. Jadi kalau teman-teman mau mengucapkan huruf dhad itu tidak boleh hanya huruf apa? Huruf dha, nggak boleh. Jadi huruf dhad. Huruf apa teman-teman? Huruf pintar, Masya Allah. Oke, sekarang kita latihan dulu. Dimulai dari ghufron. Oke, ghufron sudah siap ghufron? Sudah. Oke, sekarang huruf dhad yang berharokat fathah dulu. Do. Hati-hati, sekali lagi ghufron masih menekan ujung lidahnya. Do. Jangan ditekan ujung lidahnya. Do. Itu masih ujung lidah yang ditekan. Ya, yang ghufron harus tekan itu sisi lidahnya sambil coba digigit. Do, coba digigit sisi lidahnya. Coba. Bo. Hampir. Sekali lagi, sebelah kanan saja atau sebelah kiri, salah satunya saja yang mana
memudahkan Gufron saat menggigit sisi lidahnya. Coba digigit saja yang sebelah kanannya Gufron. Gigit dulu, gigit sudah? Sudah gigit? Sekarang ucapkan bo. Do. Sekali lagi bo. Do. Ahsan, lebih bagus. Kemudian saat mengucapkan huruf dod itu harus ditebalkan suaranya, ya. Jadi nggak boleh cuma do, nggak boleh, harus bo. Coba sekali lagi. Do. Do. Tebalkan lagi bo. Do. Ahsan. Sekarang kita baca sama-sama. Do. 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 Hati-hati ke to. Ya, do, ya, do. Do. Coba. Do. 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 Ahsan. Di. 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 Sisi lidahnya digigit. Sisi lidahnya tetap melatihnya untuk digigit. Coba. Di. 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 Ditebalkan lagi suaranya. Jadi di. Coba. Di. 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 Masya Allah, hampir sudah lebih bagus. Sekali lagi. Di. 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 Ahsan. Sekarang yang berharakat dhammah du. 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 Hati-hati ujung lidahnya, jangan ditekan ujung lidahnya, Gufron. Sisi lidahnya yang ditekan kena di geraham. Ulangi, du. 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 Jangan sampai berbunyi tu. Tadi berbunyi tu sedikit. Du. 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 Ahsan. Sekarang disukunkan. Ad. 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 Ahsan. Baik, ahsan ya, Masya Allah. Sekarang Abdul Hafidh. Abdul Hafidh. Sudah siap Abdul Hafidh? Siap. Oke, sekarang huruf Dod yang berharokat fathah. Do. Bo. 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 Nah, ditebalkan lagi suaranya. Bo. Begitu coba. Bo. 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 Ahsan, Masya Allah, bagus Abdul Hafidh. Ya. Sekarang kasroh. Di. 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 Tambah lagi ketebalannya. Di. 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 Ahsantum. Du. Du. Sekali lagi, masih kurang, suaranya kurang jelas. Du. 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 Sekali lagi, du. 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 Naam, ahsan. Sekarang disukunkan. Al. Au. Al. Au. Ahsan, Masya Allah, barakallahu fiik. Kita lanjut ke Aminah. Oke, Aminah. Sudah siap Aminah? Ya, Ustaz. Baik. Huruf dod yang berharokat fathah. Do. 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 Baik. Ingat-ingat sisi lidahnya ditempelkan atau menekan ke geraham. Cara melatihnya, Aminah gigit ya sisi lidahnya. Do. 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 Do.
Ahsan, lebih bagus. Sekarang ditebalkan suaranya. Jadi jangan biarkan dia suaranya tipis. Do, jangan. Ditebalkan. Perhatikan Ustadz. Do. Coba. Da, da, da. Nah, itu Aminah masih do, jangan. Jadi harus dikurung suaranya. Dikurung suaranya di dalam. Jadi jangan lepas do, jangan. Jadi dikurung suaranya Aminah. Bo. Coba. Da, da, da. Ah, itu sudah hampir. Aminah pernah muntah tidak? Kalau pernah muntah seperti orang muntah. Begitu kan? Mungkin kalau naik mobil gitu kan. Nah, jadi kalau mau muntah biasa itu suaranya terkurung. Nah, jadi begitu. Coba sekali lagi. Bo. Coba. Da, da, da. Sekali lagi. Tebalkan lagi. Tambah tebal lagi. Dikurung suaranya Aminah. Bo. Da, da, da. Nah, ahsan. Sekarang yang berharokat kasroh. Di. Di. Ah, ditarik ya. Di. Ah, Di, di. itu hampir. Coba Di, jangan cuma di, kalau di berarti nggak tebal. Coba di, di di, lagi tebalkan lagi. Di. di, Itu hampir. Sekali lagi. di, Di. di, Begitu. Kasih kaget sedikit dia. Di. di, Ahsan. Di. di, Itu hampir, tinggal ditebalkan. Di. di, Ahsan. Du. du, 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 Ini juga ditebalkan harokat domanya. Du. Coba. du, Itu dia. Sekali lagi. Du. du, Nah, ahsan. Sekarang yang sukun. Al. ad, Kurang. Al. Al. ad, Nah, ad. ahsan. Masya Allah. Bagus ya. Dipertahankan ya. Kalau saya sudah perbaiki. Sekarang Muhammad Abdillah. Muhammad Abdillah sudah siap? Siap Ustadz. Baik. Sekarang huruf Tod yang berharokat fathah dulu. Dengarkan Ustadz. Do. Do, do, do. Taib. Masih lemah. Dikuatkan tekanannya sisinya. Digigit dulu ya supaya untuk melatih. Kemudian ditekan sisi lidahnya ke gigi gerahamnya Abdillah ya. Coba. Bo. Do, Bukan go. Do. Bo. do, Lagi. Bo. do, Ustaz dengannya go bukan go ya. Bo. do, Bo lagi. do, Sedikit lagi hampir. Kasih tebal sekarang. Ditebalkan. Bo. do, Kurung suaranya. Abdillah. Dikurung suaranya. Bo. do, Sedikit lagi. Bo. do, Naam. Ahsan. Sekarang merokat kasroh. Di. ri, 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 Ulangi. Hati-hati ya. Coba.
Li. Ulangi. Bli. Bli. Nah, gitu dia. Bagus. Ulang-ulang. Bli. Bli. Ah, sekarang du. 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 Coba disempurnakan lagi untuk huruf dodnya. Du, du. 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 Ulangi. Du. Du. Nah, sekarang ab Aku. lagi. Ab. Ab. Naam, ahsan, masya Allah, barakallahu fiik. Muhammad Abdillah, ya, diingat-ingat ya, yang Ustaz sudah koreksi ya. Baik, sekarang Nafisa, Nafisa sudah siap? Siap, Ustadz. Baik, sekarang yang berharakat fathah, bo, bo, bo. 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 Baik, tebalkan lagi, do, do, do. Bo. 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 Ahsan, di, di, di. Bli. 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 Heeh. Jangan sampai miring, begitu ya, disempurnakan ke huruf i. Tebalnya sudah dapat. Di, di, di. Bli. 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 Ahsantum. Sekarang berharakat dhamma. Du, du, du. Bu. 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 Ahsan. Sekarang yang sukun. Al. Au. Lagi. Al. Au. Ahsantum. Masya Allah. Barakallahu fikum. Baik. Sekarang ikuti usaha sama-sama ya. Sekarang kita akan baca semua yang di kolom kedua sama-sama tapinya. Semua buka mic-nya ya. Semua buka mic-nya. Sekarang dengarkan Ustadz. Bodidu. Silakan. Bodidu. Baik. Dudido. Budido. Ahsan. Didadu. Bidadu. Baik. Ad. Au. Lagi. Ad. Au. Tayyib, ahsantu, masya Allah. Sudah selesai untuk huruf dod ya. Nah, jadi teman-teman nggak boleh lagi ketika mengucapkan huruf dod itu zo ya. Kalau zo berarti itu kita lagi menekan ujung lidah kita. Nggak boleh ditekan ujung lidah. Ujung lidah biarkan dia jangan ditekan. Jangan ditekan, ingat-ingat. Jangan ditekan. Jangan dijadikan sebagai tumpuan. Tapi yang ditekan itu adalah sisi lidah. Yang ditekan itu adalah sisi lidah kita menyentuh atau menekan ke gigi geraham bagian atas ya. Ustaz mau tanya dulu, kalau Gufron mengajinya sudah sampai di mana Gufron? Ikro 3. Oh, Iqra 3, masya Allah. Kalau Abdul Hafiz mengajinya sudah sampai di mana? Berapa ya? Juz 23. Masya Allah, juz 23 ya. Kalau Aminah sudah sampai mana mengajinya? Juz 6. Juz 6. Kalau Muhammad Abdillah mengajinya sudah sampai di mana? Pro. Iqra berapa Abdillah? Masya Allah. Nafisa sudah sampai di mana Nafisa mengajinya? Juz 3.
Juz 3. Masya Allah. Berarti nanti semua sudah tahu huruf ya, huruf-huruf hijaiyah ya. Nah, Ustadz kira masih ada yang belum selesai Iqra 1. Tapi Masya Allah, sudah pintar-pintar semua ya. Ada yang sudah Iqra 3, Iqra 3, Iqra 6, ada yang sudah Al-Quran. Berarti insya Allah kita punya pembelajaran bisa lebih mudah lagi ya. Jadi teman-teman nanti kalau sudah memahami, sudah bisa bagus bacaan hurufnya karena sudah memahami atau sudah tahu tempat-tempat keluarnya huruf itu diucapkan ya. Jangan sampai sudah selesai Iqra atau sudah di Al-Qur'an tapi untuk mengucapkan huruf-huruf hijaiyah itu masih banyak yang salah ya. Jadi harus diperhatikan apalagi ketika kita praktek kemudian sudah Ustadz benarkan, Ustadz perbaiki, maka itu yang harus teman-teman ingat-ingat terus. Ya, jangan sampai dilupa, dilatih lagi kalau sedang baca Iqra, ingat lagi. Kalau lagi baca Quran, diingat lagi. Begitu ya. Masya Allah. Alhamdulillah pembelajarannya sudah selesai ya. Jadi kalau satu pertemuan itu hanya satu pembahasan saja, nggak boleh sampai dua, nantinya teman-temannya lupa lagi kebanyakan. Ya, taib. Ada yang mau bertanya? Silakan sebelum kita tutup pembelajarannya, teman-teman. Oh iya, Ustadz mau kasih informasi ya sesuai. Ustadz ada tugas. Betul sekali. Yang pertama, Ustadz informasikan karena hari ini kan sudah tanggal 23 nih, 23 Ramadan atau 23 Maret. Jadi tentunya kita sudah akan pekan depan sudah bertemu dengan Idul Fitri. Jadi untuk pembelajarannya kita liburkan dulu. Nanti sesuai dengan jadwal yang Ustadz kirimkan, kita akan masuk belajar lagi itu di tanggal 11 April, hari Jumat 11 April ya, pada asar insya Allah. Jadi teman-teman supaya nanti materi nggak lupa, Ustadz akan berikan tugas ya, mungkin sepekan sekali atau nanti insya Allah mungkin kalau Ustadz sempat akan Ustadz buatkan ringkasan lagi video-video supaya teman-teman bisa menyimak kembali video-video yang Ustadz kirimkan. Nanti kalau ada video yang Ustadz kirimkan ke grup, tolong nanti dilihat, dipelajari lagi ya supaya pelajaran kita itu nggak lupa karena kita libur dari mulai pekan depan kita sudah tidak masuk lagi. Jadi masuknya nanti di tanggal 11 April ya. 11 April 2025 ya. Jadi kita mungkin libur 2 pekan ya, 2 kali pertemuan, pekan untuk tanggal 29, 28, 29 kita libur, kemudian tanggal 4, tanggal 5 kita libur dan masuk lagi itu di tanggal 11 hari Jumat insyaallah taala ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Yang mau bertanya? Saya Ustadz. Iya, silahkan. Kenapa kita harus berpuasa? Kenapa kita harus berpuasa? Masya Allah, pintar. Ada nggak yang bisa jawab teman-teman? Kenapa kita harus berpuasa? Ayo bantu Ustadz dong. Kasih tahu jawabannya. Kenapa? Saya. Karena itu wajib untuk orang Islam. Pintar sekali, Masya Allah. Ada lagi yang menambahkan? Betul sekali. Ada lagi? Ayo, siapa yang bisa tambahkan? Bertanya lagi. Kenapa? Iya, betul sekali ya tadi ya. Jadi karena yang pertama ya, puasa itu diwajibkan untuk orang-orang yang beragama Islam. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman, kenapa kita juga harus berpuasa? Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man soma Ramadana imanan wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Jadi siapa yang berpuasa di bulan Ramadan
karena iman dan berharap pahala dari Allah, maka Allah akan memaafkan semua kesalahan-kesalahannya yang telah lalu. Mau nggak dimaafkan dosa-dosanya sama Allah, teman-teman? Mau. Jadi kalau ada teman-teman nih yang sudah besar, Mau. ya lupa mungkin berbakti sama Abi Umi, ya, atau biasa nonton-nonton yang tidak bermanfaat, atau biasa mungkin lupa untuk sholat. Nah, dengan puasa, insya Allah kalau puasanya diterima sama Allah, itu akan diampuni dosa-dosanya semuanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan juga nanti di akhirat itu ada balasan yang Allah kasih, teman-teman. Ya, tahu enggak apa balasannya di akhirat nanti? Ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi balasan untuk orang-orang yang berpuasa itu adalah dimasukkan ke dalam surga yang bernama Ar-Rayyan. Jadi ya dari pintu atau masuk ke dalam surga Ar-Rayyan, ya. Jadi teman-teman kalau yang berpuasa nanti masuk ke dalam surga balasan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada orang-orang yang berpuasa, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya inna fil jannati baban. Sesungguhnya nanti teman-teman di akhirat itu ada surga. Surga itu ada berapa? Ada yang tahu nggak? Surga ada berapa, teman-teman? Ayo, ada yang tahu tidak? Surga itu ada berapa? 8. Pintar. Surga itu ada 8. Nah, kata Nabi, sesungguhnya di dalam di akhirat nanti itu ada apa namanya? Ada pintu. Di surga itu ada pintu. Yuqalu lahu ar-rayyan, yang disebut sebagai pintu ar-rayyan. Nah, di dalam surga itu ada nanti namanya pintu ar-rayyan. Apa itu ar-rayyan itu? Nah, pintu yang ada di surga namanya Ar-Rayyan ini, dia akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Dan itu khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Jadi semua orang-orang yang rajin puasa, teman-teman, khususnya di bulan Ramadan, itu akan masuk ke dalam pintu surga yang bernama apa tadi? Ar-Rayyan. Ar-Rayyan, ya. Iya, jadi itu nama salah satu pintu surga, yaitu Ar-Rayyan, yang akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Itu kenapa kita harus berpuasa, ya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Oke, sudah tidak ada yang mau bertanya. Baik, alhamdulillah. Kalau sudah tidak ada yang mau bertanya, berarti pembelajarannya kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga teman-teman semuanya tetap semangat untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita kekuatan untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus diistiqomahkan agar kita bisa menuntut ilmu, karena seorang yang menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Jadi kalau ada anak-anak yang nggak menuntut ilmu, ya teman-teman semua nggak mau belajar, maka berdosa. Kalau berdosa nanti Allah akan hukum dia karena banyak dosanya, ya. Dihukum dengan neraka yang Allah siapkan untuk orang-orang yang banyak dosanya, ya. Barakallahu fikum, ya. Ingat-ingat ya, nanti insya Allah Ustadz akan kirimkan tugas, ya, setelah 2 pekan ini tidak belajar, ya, nanti kita akan masuk lagi di tanggal 11 April sesudah Lebaran insya Allah. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma Allahumma wa wa bihamdika bihamdika asyhadu an asyhadu la an la ilaha illa ilaha illa anta anta astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. ilaika. Baik, Syukran Ustaz. afwan. Jangan lupa ya sholatnya
ya harus dijaga karena kita sedang puasa, harus sholat. Kemudian berbakti kepada orang tua. Dadah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.